Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik pajak dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wahdan Fiari Adibah, SE SY MH. Perkenalkan, nama saya Nur Mufidah Aida dengan 3 NIM akhir 031 dari kelas AKS 4E. Pada video ini saya akan membahas tentang soal-soal pajak. Langsung saja untuk soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Untuk jawabannya, PPh final merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan PPh terutang tahunan. Hal ini berarti bahwa suatu PPh yang sudah bersifat final, maka tidak dapat untuk dikreditkan dengan PPh terutang. Lalu, tujuan diterapkannya pajak final adalah untuk menyederhanakan pengenaan PPh atas objek pajak tertentu. Kesederhanaan PPh final ditunjukkan dari penghitungannya yang dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif. Sifat pengenaannya yang sederhana tersebut menyebabkan PPh final digunakan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Untuk soal yang kedua, A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Yang B. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Yang C. Hitung angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Untuk A. Besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Untuk laba atau rugi sebelum pajak sebesar 860 juta. Untuk rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi positif, yang pertama adalah biaya sewa bangunan sebesar 24 juta, untuk biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, dan untuk biaya rekreasi sebesar 2.500.000. Untuk koreksi negatifnya, yang pertama pendapatan bunga deposito, yaitu dikurangi sebesar 15 juta, dan laba rugi fiskal usahanya sebesar 872.500.000. Kemudian untuk penghasilan lain yaitu gaji honor dosen sebesar 15 juta dan untuk penghasilan neto fiskalnya sebesar 887.500.000. Kemudian untuk PTKP, untuk wajak pribadi itu sebesar 15.840.000, untuk wajak kawin sebesar 1.320.000, untuk tanggungannya yaitu ada 2 dikalikan 1.320.000 sebesar 2.640.000 rupiah. Jadi jumlah PTKP-nya ada 19.800.000 rupiah, itu dikurangkan dan penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 867.700.000. Kemudian PPh terutang yaitu sebesar 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta. Tarif 25% dikali 250 juta sebesar 62.500.000 dan 30% dikali sisanya yaitu 367.700.000 sama dengan 110.310.000 rupiah. Jadi untuk total PPh terutangnya yaitu sebesar 205.310.000 rupiah. Untuk yang B yaitu pajak yang masih harus dibayar, yaitu PPh terutangnya sebesar 205.310.000 rupiah. Untuk kredit pajaknya yang pertama PPh pasal 21 yaitu gaji honor dosen dengan tarif 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000. Untuk yang kedua PPh pasal 22 yaitu penjualan kepada Pemda DKI tarifnya 1,5% dikali 250 juta sama dengan 3.750.000. Kemudian yang ketiga adalah PPh pasal 25 sebesar 24 juta. Jadi untuk total kredit pajaknya yaitu sebesar 28.500.000 rupiah, itu dikurangkan sehingga PPh kurang bayarnya yaitu sebesar 176.810.000 rupiah. Kemudian untuk yang C, angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. PKP 2010 sebesar 867.700.000 rupiah dikurangi penghasilan tidak teratur sebesar 100 juta. Jadi penghasilan kena pajak teraturnya sebesar 767.700.000. Untuk tarifnya 5% dikali 50 juta ya sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian tarif 5%
15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Untuk tarif 25% dikalikan 250 juta sama dengan 62.500.000 rupiah. Dan untuk tarif 30% dikalikan kurangnya sebesar 267.700.000 rupiah sama dengan 80.310.000 rupiah. Untuk PPh terutangnya totalnya adalah 175.310.000 rupiah. Kemudian untuk kredit pajak yang PPh pasal 21 sebesar 750.000 dan PPh pasal 22 sebesar 3.750.000. Jadi total kredit pajaknya sebesar 4.500.000 itu dikurangkan sehingga total angsuran tahunan sebesar 170.810.000 rupiah. Untuk angsuran PPh 25 bulanan itu sebesar 170.810.000 rupiah dibagi 12 hasilnya adalah 14.234.167. Lanjut untuk soal yang ketiga. Hitunglah jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember tahun 2010. Jawabannya, jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010, yaitu perhitungannya adalah gaji pokok sebesar 22 juta rupiah, kemudian tunjangan mobilnya sebesar 7 juta rupiah, tunjangan rumah sebesar 6 juta rupiah, dan premi jam sostek dibayarkan perusahaan sebesar 500.000. Jadi penghasilan brutonya sebesar 35.500.000 rupiah. Kemudian biaya pengurangnya adalah biaya jabatan dengan tarif 5% dikalikan 22 juta rupiah atau maksimal 500.000 sehingga hasilnya adalah 500.000. Untuk iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar 400.000, jadi totalnya adalah 900.000, itu dikurangkan sehingga penghasilan neto per bulannya sebesar 34.600.000 rupiah. Kemudian untuk penghasilan neto per tahun yaitu dikalikan 7 dikali 34.600.000 rupiah sebesar 242.200.000 rupiah. Untuk perhitungan PTKP-nya, untuk wajib pajak sebesar 15.840.000 rupiah, untuk kawinnya sebesar 1.320.000 rupiah, untuk tanggungannya ada 3 dikalikan 1.320.000 rupiah sebesar 3.960.000 rupiah. Jadi jumlah PTKP-nya yaitu sebesar 21.120.000 rupiah dikurangkan sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 221.080.000 rupiah. Kemudian PPh terutangnya adalah tarif 5% dikalikan 50 juta sebesar 2.500.000 dan tarif 15% dikalikan sisanya yaitu 171.080.000 sebesar 25.662.000. Jadi PPh terutangnya totalnya adalah 28.162.000 dan untuk PPh pasal 21 untuk sebulan itu sebesar 2.346.833. Untuk perhitungan potongan PPh 21 atas bonus, yang pertama gaji pokoknya itu 7 bulan dikalikan 22 juta sebesar 154 juta rupiah. Untuk tunjangan mobilnya 7 bulan dikalikan 7 juta rupiah sama dengan 49 juta rupiah. Lalu untuk tunjangan rumahnya 7 bulan dikali 6 juta rupiah sama dengan 42 juta rupiah. Untuk premi jam sostek yang dibayar oleh perusahaan yaitu sebesar 7 bulan dikali 500.000 rupiah, hasilnya adalah 3.500.000 rupiah dan bonusnya sebesar 50 juta rupiah sehingga penghasilan bruto setahun sebesar 298.500.000 rupiah. Untuk biaya pengurangnya, yang pertama biaya jabatan itu 7 bulan dikalikan 500.000 rupiah sebesar 3.500.000. Untuk iuran pensiun dikalikan 7 bulan dikali 400.000 hasilnya 2.800.000 rupiah sehingga totalnya adalah 6.300.000 rupiah dikurangi sehingga penghasilan neto setahun sebesar 292.200.000 rupiah. Lalu untuk PTKP-nya sebesar 21.120.000 rupiah itu dikurangkan sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 271.080.000 rupiah. Lalu untuk PPh terutangnya
5% dikalikan 50 juta itu 2.500.000. Untuk tarif 15% dikalikan 200 juta sebesar 30 juta. Lalu untuk tarif 25% dikalikan sisanya sebesar 21.080.000 rupiah, yaitu 3.162.000. Jadi untuk PPh terutangnya atas gaji dan bonus dalam waktu setahun itu totalnya adalah 35.662.000 rupiah. Lalu untuk PPh pasal 21 atas gaji saja yaitu 28.162.000 rupiah dikurangkan sehingga PPh pasal 21 atas bonusnya tersisa 7.500.000 rupiah. Kemudian PPh 21 yang harus dipotong sebesar 2.346.833 dan PPh pasal 21 atas gaji Desember yaitu 7.500.000 rupiah sehingga PPh pasal 21 atas bonusnya sebesar 9.846.833. Selanjutnya untuk soal yang keempat, hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Intan dan Tita. Untuk PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Intan, penghitungan PPh pasal 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan, upah bulan Desember yaitu 10 hari dikali 200.000 rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Lalu penghasilan neto per tahun yaitu 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta rupiah. Lalu untuk PTKP-nya untuk WP atau wajib pajak sebesar 15.840.000 rupiah. Lalu untuk jumlah PTKP-nya sebesar 15.840.000 rupiah dikurangkan sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 8.160.000 rupiah. Lalu untuk PPh terutang yaitu dengan tarif 5% dikalikan 8.160.000 rupiah sebesar 408.000 rupiah. Jadi PPh terutangnya sebesar 408.000 rupiah sehingga PPh pasal 21 yang dipotong di bulan Desember adalah 34.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Tita. Cara menghitungnya yaitu upah borongan. Upah borongan dalam sehari yaitu 1 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 250.000. Lalu upah sehari itu 150.000 sama dengan batas PKP-nya itu dikurangkan sehingga PKP-nya sebesar 100.000 rupiah. Lalu upah borongan terutang pajak 4 dikalikan 100.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 terutangnya dengan tarif 5% dikalikan 400.000 rupiah sebesar 20.000 rupiah. Untuk soal yang selanjutnya, yang kelima, hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith. Untuk jawabannya, PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith, yaitu PPh pasal 21 terutangnya sama dengan 20% dikali US dollar 3.000 dikali 9.000 rupiah per US dollar sama dengan 5.400.000 rupiah. Lalu untuk soal yang terakhir nomor 6, A. Tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dan dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Kemudian yang B, hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk jawaban yang A, jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Untuk transaksi pertama menggunakan PPh pasal 22. Lalu untuk transaksi yang kedua menggunakan PPh pasal 22 juga. Untuk transaksi ketiga tidak menggunakan PPh karena tidak dipotong. Untuk transaksi keempat menggunakan PPh pasal 23. Kemudian untuk transaksi yang kelima kepada Mr. Brown menggunakan PPh pasal 26 dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia menggunakan PPh pasal 23. Untuk transaksi keenam kepada Bank BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Kepada Hong Kong Bank Cabang Jakarta dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Kepada Bank of Singapore berdasarkan Tax Treaty PPh pasal 26 dan kepada PT Materials Jaya menggunakan PPh pasal 23. Untuk transaksi ketujuh menggunakan PPh pasal 23.
Dan untuk transaksi ke-8 juga menggunakan PPh pasal 23. Lalu untuk transaksi yang ke-9 kepada Insinyur Wibawa menggunakan PPh pasal 17 atau PPh final, kepada CV Abadi menggunakan PPh pasal 23, dan kepada PT Safari menggunakan PPh pasal 4 ayat 3. Untuk yang transaksi ke-10 kepada Loya Insurance menggunakan PPh pasal 26, dan kepada PT Asuransi Kita tidak menggunakan PPh karena tidak dipotong. Lalu untuk transaksi yang ke-11 saat membeli semen itu menggunakan PPh pasal 22, dan pada saat menjual semen juga menggunakan PPh pasal 22. Lalu untuk transaksi yang terakhir yaitu ke-12 menggunakan PPh pasal 23. Lalu untuk jawaban yang B, besar PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk transaksi yang pertama, tarifnya sebesar 2,5% dikalikan DPP sebesar 2.984.000.000. Jadi PPh potongannya sebesar Rp74.600.000. Untuk transaksi yang kedua, tarifnya sebesar 1,5% dikalikan DPP sebesar 450 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp6.750.000. Kemudian untuk transaksi yang ketiga tidak ada karena PPh tidak dipotong. Kemudian untuk transaksi yang keempat, yang pertama adalah tarifnya 2% dengan DPP sebesar 11 juta. Kemudian jadi PPh potongannya sebesar Rp220.000. Kemudian untuk transaksi yang keempat, yang kedua, yaitu tarifnya sebesar 20% dengan DPP Rp150 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp30 juta. Lalu untuk transaksi yang kelima, tarifnya sebesar 2% dengan DPP 20 juta, jadi PPh potongannya sebesar Rp400.000. Kemudian untuk transaksi yang keenam, yang pertama untuk Bank BCA itu dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4, dan yang kedua BUT Hong Kong Bank itu juga dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Kemudian untuk yang ketiga Bank of Singapore itu tarifnya 10% dengan DPP 900 juta, jadi PPh potongannya sebesar 90 juta. Dan untuk yang keempat PT Materials Jaya tarifnya sebesar 15% dengan DPP 10 juta rupiah, jadi PPh potongannya yaitu Rp1.500.000. Selanjutnya adalah transaksi yang ketujuh dengan tarif 2% dengan DPP 100 juta rupiah, jadi PPh potongannya sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, transaksi yang ke-8 dengan tarif 2% dengan DPP Rp80 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp1.600.000. Untuk transaksi yang ke-9, yang pertama, itu tarifnya 10% dengan DPP dikalikan Rp50 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp5 juta. Dan untuk yang kedua, tarifnya sebesar 15% dikalikan DPP Rp150 juta, sehingga PPh potongannya senilai Rp22.500.000. Untuk yang ketiga dari PT Safari tidak ada. Kemudian untuk transaksi yang ke-10 itu di Asuransi London dengan tarif 20% dengan DPP-nya dikalikan Rp250 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp50 juta. Untuk transaksi yang ke-10, yang kedua tidak ada karena PPh tidak dipotong. Kemudian untuk transaksi yang ke-11, yang pertama adalah saat pembelian semen, itu tarifnya sebesar 0,25% dengan DPP dikalikan sebesar Rp250 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp625.000. Dan untuk transaksi ke-11 yang kedua, pada saat penjualan semen itu tarifnya sebesar 1,5% dikalikan DPP sebesar Rp300 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp4.500.000. Dan untuk transaksi yang terakhir yaitu transaksi ke-12, itu tarifnya sebesar 15% dikalikan DPP sebesar Rp85 juta, sehingga PPh potongannya sebesar Rp12.750.000. Sekian dari saya mengenai pembahasan tentang soal praktik pajak pada video ini. Semoga bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.